Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Bajingan tengik ricik ini diceprot cangkeme Pak, koar-koar terus, serahkan sama orang proyek-proyek ini. Biar dikecapin semukanya monyet anjing ricik gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin ricik aja nggak bisa. Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan yang nggak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Jadi kalau menurut Mbah, tuduhan CCRP ini gimana terhadap Pak Jokowi? Semua itu framing jahat. Framing jahat. Terus apa lagi? Itu fitnah. Oh, fitnah. Tumben banget Mbak ngebelain Pak Jokowi sekarang. Ada apa ini? Sebaiknya segera sadar, lembaga ini ingin mengatur negara kita. Tenang, tenang. Mantap, Mas. Hari ini kita dikejutkan, saudara, dengan satu berita mengejutkan. Saudara, berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCKRP, saudara. O-nya itu organized, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organized crime and corruption reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRP itu, saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan
pejabat yang sering menggunakan sistem saudara untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Bajingan tangek ricik ini diceprot cangkeme Pak. Koar-koar terus serahkan sama orang proyek-proyek ini. Biar dikecapin semukanya monyet anjing ricik gitu. Pemerintah pada banci. Ngabisin ricik aja nggak bisa. Ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa, saudara. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini. Dalangnya Trenggono ini, tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil,
Saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih Mbah, kemana aja nih Mbah? Udah lama banget nggak nongol. Saya kira udah hilang di telan bumi. Nggak taunya masih ada. Belum boy. Lancang. Pasti ini munculnya gara-gara media asing yang memojokkan Pak Jokowi itu kan, yang bernama CCRP itu ya kan? Oh, Ayo CCRP. buku. Ya, Tuh kan. Tenang, tenang. Oke Mbak, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu sama Mbak, apa itu kepanjangan dari CCRP itu? Posisi. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Wow. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia. Pinter. Terus, markasnya di mana itu Mbak kalau boleh tahu? Bermarkas di Amsterdam, Belanda. Di Amsterdam. Oke, lanjut. Menurut Mbak, visinya media asing ini apa nih visinya? Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau menurut Mbak, tuduhan CCRP ini gimana terhadap Pak Jokowi? Semua itu framing jahat. Framing jahat. Terus apa lagi? Itu fitnah. Oh, fitnah. Tumben banget Mbak ngebelain Pak Jokowi sekarang. Ada apa ini? Sebaiknya segera sadar. Lembaga ini ingin mengatur negara kita. Tenang, tenang. Mantap Mas. Sebenarnya pidato Mbak Amin ini malah kebalikan dari ini gitu loh. Jadi karena dia muncul ketika ada media asing yang memberitakan, yang memojokkan Pak Jokowi ini, sehingga dia muncul lagi ke permukaan dengan membenarkan media tersebut. Makanya sekarang kita balikin nih. Supaya nggak berkelanjutan gitu, supaya ada counter dari omongan-omongan Cimbah yang bau tanah ini. Oke Mbak, dilanjut terus ya Mbak ocehannya. Tenang, tenang.